Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Ade Amalia dari Stikes Mitra Keluarga Prodi S1 Ilmu Gizi. Dalam video ini saya akan melakukan ujian praktikum ilmu bahan pangan dengan mengamati dan memberikan penjelasan mengenai rempah-rempah, bumbu, sayuran, buah, dan susu. Lanjutkan ke praktikum, alangkah baiknya kita mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu. Pertama-tama, basahkan kedua tangan kita, ambil sabun dan ratakan pada telapak tangan hingga rata. Setelah itu, gosok punggung tangan kita dan sela-sela jari secara bergantian. Selanjutnya, gosok telapak tangan dengan cara dikunci pada tangan kanan dan kiri. Setelah itu, gosok ibu jari secara bergantian. Lalu, gosok ujung kuku pada telapak tangan secara bergantian. Setelahnya, bilas hingga bersih. Yang pertama, saya akan mengamati dan memberikan penjelasan mengenai rempah-rempah dan bumbu. Rempah-rempah di sini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu jenis daun. Jenis daun di sini saya memiliki daun bawang. Daun bawang ini biasanya digunakan sebagai penambah warna dan hiasan pada masakan. Selanjutnya jenis batang. Jenis batang di sini saya memiliki contoh batang serai. Batang serai ini biasanya digunakan sebagai penyedap beragam masakan. Selanjutnya jenis kulit kayu. Di sini saya memiliki contoh kulit kayu manis. Kulit kayu manis ini biasanya digunakan sebagai campuran ramuan herbal. Selanjutnya jenis biji buah. Di sini saya memiliki contoh jinten. Jinten ini berfungsi sebagai memberikan aroma harum pada masakan. Yang selanjutnya jenis buah. Di sini saya memiliki contoh kapulaga. Kapulaga di sini digunakan sebagai bumbu masakan. Dan selanjutnya masih dalam jenis buah, saya memiliki contoh kemiri. Kemiri ini biasanya digunakan untuk memberikan aroma sedap dan rasa pada masakan. Selanjutnya jenis bunga. Jenis bunga di sini saya memiliki contoh pekak. Pekak ini digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan. Selanjutnya jenis umbi. Saya di sini memiliki contoh bawang putih. Bawang putih ini biasanya digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan. Dan yang terakhir jenis akar. Di sini saya memiliki dua contoh. Yang pertama itu ada jahe dan kunyit. Jahe di sini digunakan sebagai campuran ramuan herbal dan kunyit digunakan sebagai bumbu masakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bumbu. Bumbu di sini memiliki dua. Yang pertama itu bumbu yang terbuat dari hewan dan bumbu buatan. Saya di sini memiliki contoh terasi. Terasi ini termasuk dalam bumbu yang terbuat dari hewan. Dan yang selanjutnya itu ada MSG. MSG ini termasuk ke dalam jenis bumbu buatan. Yang kedua, di sini saya akan mengamati dan memberikan penjelasan tentang susu. Susu di sini saya menggunakan susu UHT. Susu tersebut saya akan bagi menjadi 2 gelas. Gelas yang pertama saya akan simpan pada suhu ruangan. Dan gelas yang kedua saya akan simpan pada suhu lemari es. Untuk melihat perubahan susu pada dua suhu tersebut, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Setelah menunggu 1 hari, saya akan membahas perubahan apa yang terjadi pada susu yang telah didiamkan selama 1 hari dalam suhu ruang dan suhu lemari es. Yang pertama itu dalam suhu lemari es. Nah, susu yang disimpan dalam suhu lemari es ini tidak mengalami perubahan sama sekali, masih segar dan tidak bau.
baik teksturnya pun juga tidak berubah karena kesegarannya masih terjaga. Yang selanjutnya, susu yang disimpan pada suhu ruang. Susu yang disimpan pada suhu ruang ini mengalami perubahan baik dari tekstur maupun bau. Nah, tekstur yang didapat pada susu ini terdapat gumpalan-gumpalan putih di dalamnya. Untuk pengamatan yang ketiga, di sini saya akan mengamati dan memberikan penjelasan mengenai buah. Buah yang saya pakai di sini ada buah semangka dan buah melon. Pada buah ini akan saya tambahkan mayonnaise untuk melihat perubahan apa yang terjadi. Nah, untuk melihat perubahan apa yang terjadi setelah buah ditambahkan mayonnaise, kita membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah menunggu 30 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada kedua buah tersebut. Yang pertama itu pada buah semangka. Perubahan yang terjadi setelah ditambahkan dengan mayonnaise, buah semangka menjadi lebih cepat mengeluarkan air. Sedangkan pada buah melon, tidak terjadi perubahan apapun setelah melon ditambahkan dengan mayonnaise. Dan untuk yang terakhir, saya akan membahas dan mengamati mengenai sayur. Sayur yang saya miliki sekarang itu ada 3. Yang pertama itu bayam, yang kedua terong, dan yang ketiga tomat. Pada bayam ini tergolong pada jenis sayuran daun. Bayam ini juga termasuk dalam jenis warna hijau. Dan yang kedua itu tomat. Tomat ini tergolong dalam jenis sayuran buah. Dan berdasarkan warna, terong ini termasuk dalam jenis warna merah. Dan yang terakhir terong. Terong ini sama seperti tomat, termasuk dalam jenis sayuran buah. Dan berdasarkan warna, terong ini termasuk jenis warna ungu. Pada ketiga sayuran ini nantinya saya akan rebus dengan ditambahkan baking soda dan asam cuka. Untuk yang pertama, di sini saya akan merebus bayam dengan ditambahkan baking soda. Untuk yang pertama, di sini saya akan menambahkan air kurang lebih 1 gelas. Lalu kita masukkan bayamnya. Dan kita campurkan dengan baking soda. Nah, ini sekitar 1 sendok makan. Untuk melihat perubahan yang terjadi, kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada bayam yang direbus dengan ditambahkan baking soda. Nah, di sini bayam menjadi lebih cepat hancur, lebih mudah hancur, dan tekstur yang dimiliki menjadi lebih pekat dari yang sebelumnya. Untuk selanjutnya saya akan merebus bayam dengan ditambahkan cuka. Dan sebelumnya di sini sudah saya masukkan air kurang lebih 1 gelas ke dalam panci. Lalu kita masukkan bayam tersebut. Setelah itu di sini saya udah siapkan cuka sebanyak 1 sendok. Lalu kita masukkan ke dalamnya. Dan untuk melihat perubahan yang terjadi, kita menunggu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada bayam yang ditambahkan dengan cuka. Nah, tekstur bayam di sini tidak seperti bayam yang ditambahkan dengan baking soda.
tidak mudah hancur, dan warna yang dimiliki menjadi lebih pudar dari sebelumnya. Dan yang selanjutnya di sini saya akan merebus tomat menggunakan baking soda. Nah, yang pertama itu di sini saya sudah letakkan air kurang lebih 1 gelas. Setelah itu saya akan masukkan tomat. Selanjutnya saya akan tambahkan baking soda kurang lebih 1 sendok. Nah, untuk melihat perubahan apa yang terjadi, kita harus menunggu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada tomat yang telah dicampurkan dengan baking soda. Pertama itu, tekstur tomat menjadi mudah rusak. Dan yang kedua, perubahan warna tomat di sini tidak berubah sama sekali, masih seperti warna awal. Bahan yang selanjutnya itu masih sama, yaitu tomat, tetapi di sini saya akan campurkan dengan asam cuka. Di sini sudah saya letakkan air kurang lebih 1 gelas, lalu saya akan masukkan tomatnya. Dan saya akan tambahkan 1 sendok makan asam cuka. Untuk melihat perubahan apa yang terjadi, di sini kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada tomat yang ditambahkan dengan asam cuka. Nah, yang pertama teksturnya itu tidak berubah sama sekali, tidak mudah rusak juga, tidak seperti yang ditambahkan baking soda. Untuk warna tomat ini juga tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi tomat yang dicampurkan dengan asam cuka tidak mengalami perubahan apapun. Bahan yang terakhir yaitu terong. Di sini saya akan rebus terong dengan ditambahkan baking soda. Di dalam sini sudah saya tuangkan air kurang lebih 1 gelas. Setelah itu saya akan masukkan terong dan baking soda kurang lebih 1 sendok. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat perubahan. Tetapi kita harus menunggu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada terong yang ditambahkan dengan baking soda. Yang pertama itu tekstur. Tekstur terong ini menjadi lebih mudah rusak, dan pada warna pada terong ini menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Untuk bahan yang selanjutnya masih sama, yaitu terong, akan tetapi di sini saya akan tambahkan dengan asam cuka. Di sini sudah saya tuang air kurang lebih 1 gelas sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu saya akan masukkan terong. Lalu saya tambahkan asam cuka kurang lebih 1 sendok. Nah, untuk melihat perubahan apa yang terjadi, kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, di sini saya akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada terong yang ditambahkan dengan asam cuka. Yang pertama itu tekstur. Tekstur pada terong ini masih keras seperti awal, tidak mudah rusak seperti yang baking soda. Dan pada warna ada perubahan warna sedikit, yaitu menjadi lebih pucat, tapi tidak sepucat yang ditambahkan dengan baking soda. Cukup sekian video
video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.